Halo bos, akhirnya setelah kita nunggu lumayan lama, akhirnya harga PS5 turun. Kalau kita lihat harga awal rilis di pasaran, wah mahal banget bro. Harganya di atas 10 juta rata-rata. Untuk dapat di harga normal pasti lewat undian, kalau nggak gitu raffle ya biasanya istilahnya itu. Dan itu pun susah dapatnya karena unitnya cukup terbatas. Tapi sekarang beda lagi, harganya udah turun dan ada juga yang jualan di harga normal. Dengan ngeluarin 7-8 jutaan kita sudah bisa mendapatkan PS5 dengan spesifikasi CPU menggunakan AMD Zen 2 8 core 16 thread, GPU AMD Radeon RDNA Best Graphics Engine 10 teraflop, RAM 16GB DDR6, SSD 825GB dan daya maksimal sebesar 340 watt. Untuk resolusinya, PS5 ini mampu berjalan di resolusi 4K 120Hz atau 8K. Di sini saya coba di game Spider-Man Miles Morales. Di sini kita akan ada ditawari mau pakai mode performa atau fidelity. Kalau kita pilih yang fidelity berarti di sini ray tracing-nya aktif dan FPS-nya 30 FPS. Jadi FPS-nya dibatasin bro kalau kita pilih yang mode fidelity. Sedangkan kalau kita pilih mode performa, gamenya akan terasa mulus 60 fps. Tapi ya gambarnya memang nggak sebagus kalau di mode fidelity ya, karena ray tracingnya mati bro. Kalau saya pribadi sih saya suka yang ray tracingnya aktif ya, nggak apa-apa deh 30 fps. Karena saya di sini tipikal orang yang menikmati suasana gamenya. Oh yeah, good call. See you at dinner, Mom. Dan di sini setelah saya coba main 3 jam di game Ghost of Tsushima, suhu PS-nya sih nggak panas ya. Dan suara kipasnya juga anteng-anteng aja, nggak berisik, nggak ngebut. Bahkan saya di sini juga mainnya nggak di ruangan ber-AC. Dan jika ada yang nanya, dapat suhu berapa itu bang PS5-nya kalau dibuat main selama 3 jam game Ghost of Tsushima? Sayangnya di sini sih saya nggak bisa ngecek ya, karena di PS5 itu tidak ada webman mode-nya, berbeda kayak PS3. PS3 itu bisa dipasang webman mode, jadi bisa setting kipasnya, bisa cek suhu juga. PS4 dan PS5 itu aku nggak tahu ya. Sorry ya di sini, jadi cuman bisa kira-kira saya sentuh. Bodinya di sini sih nggak panas, anget-anget aja. Sekarang lanjut aja ke sticknya. Sistem getar di stick PS5 ini bisa berubah-ubah ya, tergantung kondisi di dalam game. Misalnya di game Astro Playroom pas kita lompat ke air, getar di stick akan terasa seperti kayak nyemplung ke air. Lalu pas kita nembak di tombol L2 dan R2, kita juga bisa merasakan seperti kita yang menarik pelatuk tembaknya, karena adanya fitur adaptive trigger yang tersemat di dalam stick PS5. Lalu di stick PS5 kita juga bisa update softwarenya, caranya gampang banget, tinggal colok aja ke PS dan upgrade lewat pengaturan. Ya sticknya ini memang keren banget nih, nggak tahu kalau besok keluar stick PS5 ori pabrik, apakah dia juga bisa di upgrade kayak yang ori mesin ini, ya kita nggak tahu ya. Karena belum saya coba juga bro. Untuk harga sticknya sih lumayan mahal ya, tapi meskipun begitu saya tetap puas karena sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Kita bisa merasakan adaptive trigger dan sistem getar yang bisa berubah-ubah sesuai keadaan di dalam game. Ya tapi masalahnya yaitu tinggal gamenya aja yang support fitur tersebut atau enggak. Oke, flashback dikit, sepengalaman saya kemarin menggunakan PS4, dari beberapa game saya baru menemukan 2 game yang menggunakan fitur touchpad yang ada di stick PS4 itu, yaitu di game Until Dawn, yang kedua yaitu di game Ghost of Tsushima. Jadi mau sebagus apapun sticknya, kalau gamenya nggak support sih ya pasti nggak kepake fitur tersebut. Jadi harapannya sih semoga banyak game yang support dengan fitur yang ada pada stick PS5 ini nih. Oh ya, karena di sini yang saya review yang versi digital, mungkin ini yang bisa bikin kalian mikir-mikir buat beli PS5 versi digital ini nih. Yaitu tidak tersedianya BD-ROM, jadi mainnya cuma digital saja, nggak bisa main pakai kaset. Kalau nggak ada internetnya, ini mau dikemanain gitu. Gamenya itu harus download semua itu, dan ukuran gamenya juga nggak bisa dibilang kecil bro. Ada juga yang tembus sampai 300 GB. Kalau kalian misalnya di rumah internetnya kurang atau mungkin nggak ada internetnya, ya silakan pilih aja yang versi disk version. Dan ada kabar baik juga nih, PS5 ini support dengan backward compatibility, yang artinya bisa memainkan game PS4 tanpa harus menggunakan emulator. Jadi misalnya kalau kalian sebelumnya punya akun dan terisi game PS4, kalian bisa login aja menggunakan PS5 kalian, terus download gamenya, itu bisa dimainkan di PS5.
Kalau misalnya kalian ada kaset PS4 contohnya kayak gini, ini masih bisa dimainkan di PS5 tapi yang disc version ya. Oh ya, saya sempat kepikiran di sini, mungkin ada yang nanya, "Bro, PS5 versi Slim atau versi Pro kira-kira keluarnya kapan?" Jujur saya di sini sih belum tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari yang kemarin di PS4, di situ PS4 pertama rilis pada tahun 2013 dan keluar versi Slim dan versi Pro pada tahun 2016. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun ya kalau di PS4 kemarin itu. Dan di PS5 kemungkinan sih ya nggak jauh dari itu ya, kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya. Oke, sebelum saya tutup videonya, di sini selamat buat yang udah membeli PS5 di harga normal atau harga yang lebih murah dari harga normal. Anda lebih memilih bersabar dan menghargai uang. Nikmatilah kemenangan Anda dan selamat bermain bro. Oke, itu aja. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Wah, dikit kali lah durasi video ini. Bang, tambahin bang, cobain game PS5-nya bang. Oke, tambahan gameplay boleh diabaikan kalau kalian nggak mau nonton tambahan gameplaynya ya. Supaya durasi videonya nggak terlalu singkat-singkat amat gitu. Oke, sudah mulai main. Jedor, dor, tembak. Ayo. Yang kanan dulu, yang paling dekat dia. Oke, satu meledak. Jangan. Oh ya, taksi ternyata musuh rupanya. Saya kira cuman NPC, ternyata bukan, bro. Oke, woi, dor. Wow. Aduh, mau loncat nggak tuh orang? Mau lompat tuh orang. Tembak banyak, dor. Wah, mantap kali. Wah, hebat ya game PS5 yang ini nih. Saya suka ini. Weh, ngisi peluru. Oke, nyaris. Hampir saja aku kebegal di sini, teman-teman. Ayo, buruan. Dor. Wah, ada yang mau lompat. Wah, kena aku. Ternyata bisa ditendang. Saya kira mau kebegal tadi, bro. Panik aku. Waduh, ada helikopter juga. Aku dirudal. Ya, sangat realistis di sini grafiknya itu. Ini pas siang aja kayak gini. Kalau malam gimana ya ini? Pas lampu-lampunya nyala ini pasti keren banget ini. Ini siang kayak gini nih. Yuk, tembak lagi. Fokus gaming. Wih, untung bukan aku supirnya. Kalau aku supirnya bisa nabrak tadi itu ya, bang. Wih, GG supir gua nih. Yuk, tembak terus bang. Kak ya, kak ini kan perempuan nih. Yuk, tembak terus kak. Dor. Wih, udah kayak nonton film nih, udah kayak nonton di bioskop nih. Waduh, efek ledakannya. Ya, cukup realistis di sini bro. Oke, machine gun. Siap. Buat membasmi helikopternya kah? Oh enggak ya, aimnya masih belum mengarah ke helikopter di sini, bro. Ya, tembakin mobil aja dah. Kita bikin kerusuhan aja di sini. Ayo terus. Bukan dia NPC. Oh, enggak ya. NPC atau bukan sih ini? Bodo amat lah, ledakin aja lah. Nggak peduli aku entah NPC atau musuh itu. Kalau NPC ya percuma buang-buang peluru. Oke, waktunya helikopternya nih. Tembak terus. Woi, meleduk dia. Meledak dia. Cukup mudah karena di sini itu aimnya auto ya, nggak diarahin kayak biasanya itu. Auto itu gampang kalau auto aim. Pakai pistol. Pistol apaan nih? Jangan-jangan ini itu hand cannon. Oh, ini baru aim. Waduh, detailnya cukup mengerikan di sini. Wah. Langsung jembatannya meleduk, bro. Unreal Engine 5. Oke, sudah bisa main di sini ya.
Langsung aja deh, kita coba ambil mobil. Gimana ini? Apakah bisa di sini kayak GTA gitu? X drive. Oke, pakai X ya, nggak pakai segitiga. Lalu ngegasnya masih sama pakai R2. Coba nih, kita bikin kerusuhan. Tabrak aja ya, nggak masalah kalau di awal-awal. Coba kita bikin kerusuhan gimana ini efek tabrakannya nih. Wih. Langsung penyok mobilnya, bro. Langsung keluar asapnya juga. Oke, kita exit ya, kita ganti mobil. Oh ya, kalau mukulin orang gimana ini? Kalau mukulin orang segitiga fly ini free cam ini kayaknya ini ya. Nah, kayak gini nih. Lalu kemudian di sini saya akan coba R1 buat lari. Tembaknya nggak ada ya ini ya. Ya mungkin belum dapat kali ya. Kalau kena orang ya gitu doang. Salah. Harus pakai X bukan pakai segitiga. Sorry, Bang. Ayo. Coba kita akan tabrak orang-orang yang ada di jalan itu tuh. Nah ini nih, ada orang nyabrang, saya akan coba tabrak. Gimana efek tabrakannya nih? Kok tembus? Apakah gamenya memang kayak gini ya? Sebentar, Bang. Nih ya, kalau teman-teman lihat tuh kayak gitu tuh. Di game ini kayak gini ya. Kalau di GTA 5 itu udah mental biasanya orangnya, kalau ketabrak duar gitu langsung mental orangnya mati. Iya ya, beda game ya teman-teman ya.